Di era modernisasi saat ini, akses merupakan segalanya, sehingga segala kegiatan yang berhubungan dengan daring ataupun online bukan hanya sekedar alternatif, juga melainkan sudah menjadi kebutuhan. Sehingga pada musim kali ini, Dewan mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Pendidikan tersier sendiri merupakan pendidikan yang ditempuh seorang siswa setelah dia melaksanakan ataupun menyelesaikan studi di sekolah menengah atasnya. Saya dapat memberikan beberapa argumentasi saya terkait pendidikan tersier ke format daring. Yang pertama, berdasarkan data BPS atau Badan Penyelenggara Statistik, di mana siswa SMA dan juga SMK yang tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat kuliah atau tingkat lebih lanjut tergolong cukup banyak, di mana siswa SMA terdapat 28% dan juga siswa SMK terdapat 22%. Angka ini tentu menjadi angka yang signifikan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan dan juga pengangguran di Indonesia. Akibatnya, dengan banyaknya siswa SMA dan juga SMK yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, maka dia akan sulit ataupun minim kesempatannya untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan tingkat kemiskinan dan juga pengangguran yang ada di Indonesia. Dan bisa saya katakan pendidikan tersier ke format daring dapat menjadi solusi yang efektif untuk menekan angka tersebut. Dengan argumentasi yang pertama, saya rasa dengan adanya format daring di pendidikan tersier dapat seorang siswa dapat melakukan kuliah ataupun berkuliah sekaligus mereka dapat bekerja, sehingga dengan mereka melakukan kedua hal tersebut secara berirama ataupun bersamaan, mereka bukan hanya dapat meningkatkan mutu pendidikan dan juga meningkatkan kualitas pendidikan mereka, tetapi juga di sisi lain mereka dapat meningkatkan pemasukan ataupun kebutuhan kehidupan mereka dan juga ekonomi keluarga mereka. Argumentasi kedua yang dapat saya katakan, dengan adanya pendidikan tersier, saya rasa dapat menekan angka biaya gedung yang harus dibayarkan oleh negara dan juga angka biaya gedung yang harus dibayarkan oleh mahasiswa itu sendiri. Sehingga saya rasa dengan apabila siswa SMA ataupun SMK tidak memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih lanjut akibat biaya gedung ataupun biaya hal-hal yang perlu dipenuhi di kampus itu sendiri, mereka dapat meminimalisir dan juga menekan angka faktor tersebut. Argumentasi ketiga yang saya dapat sampaikan adalah dengan adanya pendidikan tersier ke format daring, maka dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia karena hal yang sebelumnya saya katakan, ketika mereka bisa melakukan segala kegiatan mereka, yaitu salah satunya bekerja, tapi mereka juga tetap dapat melakukan perkuliahan, maka mereka bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan mereka meningkatkan mutu pendidikan dan juga kualitas pendidikan dari diri mereka sendiri. Sehingga dengan adanya pendidikan tersier dengan format daring, maka dapat menarik angka-angka siswa-siswi yang SMA dan juga SMK 28% dan juga 22% tadi untuk tetap ikut melanjutkan pendidikan kuliah tinggi ke tingkat tingginya, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Argumentasi kedua yang saya lanjutkan adalah menurut Kementerian Keuangan, APBN untuk Kementerian Pendidikan sendiri itu adalah 20%. 80 triliun digunakan untuk beasiswa LPDP dan juga untuk KIP. Dengan adanya hal ini, saya rasa pemberian yang diberikan oleh mahasiswa beasiswa LPDP dan juga untuk KIP tidak hanya menjadi ditekan untuk dapat digunakan untuk biaya hidup mereka sendiri. Dapat dikatakan ketika mereka mendapatkan beasiswa ataupun uang dari KIP itu sendiri, mereka bisa menggunakan uang tersebut untuk biaya kehidupan mereka, pure untuk biaya kehidupan mereka tanpa adanya tambahan dari biaya fisik lainnya. Selebih-lebihnya adalah untuk praktek terjun lapangan di perkuliahan dan juga sekurang-kurangnya untuk transportasi mereka ketika mereka berjalan atau melakukan kuliah fisik. Dan juga banyak hal-hal lain dan juga faktor-faktor lain yang bisa menjadi tambahan untuk biaya kuliah fisik mereka itu sendiri. Argumentasi kami yang ketiga adalah berdasarkan data empiris, seorang wisudawan bernama Dewi Yanti merupakan lulusan dari UT atau Universitas Terbuka yang berhasil menyelesaikan studinya dengan secara online dari Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan daerah 3T. Di sini dapat dikatakan dan juga bisa menjadi bantahan untuk tim oposisi apabila tim oposisi mengatakan atau memasukkan bidang seperti bidang kelistrikan ataupun jaringan terkait mosi tersebut, di mana wisudawan Dewi Yanti ini telah membuktikan bahwa dengan bahwa dia berkuliah dan sekaligus bekerja di daerah 3T tersebut, dia tetap bisa menjalankan studinya dan juga lulus dari Universitas Terbuka tersebut. Dapat dikatakan daerah 3T tersendiri memiliki kondisi jaringan yang tidak stabil dan juga kondisi listrik yang tidak stabil, tapi dia berhasil menyelesaikan studinya secara online melalui daerah 3T tersebut, sehingga dapat dibantah bahwa
bahwa pendidikan tersier ke format daring ini dapat menyulitkan mahasiswa itu sendiri. Sehingga sebagai penutup kita harus sadar bahwa dunia sudah berubah. Pendidikan bukan lagi soal hadir di ruangan, tapi soal mengakses pendidikan dan juga pengetahuan dan keterampilan kapan saja dan juga di mana saja. Apabila kita tetap bertahan pada sistem lama yang penuh dengan keterbatasan geografis, biaya dan juga waktu, maka kita sedang membatasi masa depan jutaan anak muda dan jutaan mahasiswa Indonesia, sehingga kita juga bisa menekan ataupun menurunkan tingkat dari pendidikan di Indonesia atau mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Peralihan permanen ke pendidikan daring bukan sekedar solusi yang teknis, tetapi juga langkah revolusioner menjadi pendidikan yang terjangkau, fleksibel dan juga merata. Indonesia harus berani mengambil langkah ini karena kita tidak lagi punya waktu untuk menunggu semua orang hadir di ruang kelas, dan sekarang kelas itu ada di genggaman kita. Dengan adanya dukungan untuk peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring, saya rasa dapat menjadi solusi yang signifikan dan juga memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk pendidikan di Indonesia. Bukan hanya dari segi pendidikannya, bukan hanya dari segi seorang siswa, tapi juga dari siswa-siswa yang seharusnya memiliki kemampuan, mereka dapat terlihat melalui adanya pendidikan tersier ke format daring. Kita juga dapat menekan angka siswa SMA dan SMK yang tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat lanjut dengan adanya pendidikan tersier dengan format daring ini, sehingga segala faktor yang memungkinkan untuk mereka tidak melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat lanjut dapat ditekan dengan adanya pendidikan tersier ke format daring berdasarkan argumentasi yang telah sampaikan. Berikut argumentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.